Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk informasi bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengajak kepada teman-teman untuk bergabung di dalam channel Telegram ini. Di sini kita akan membahas berbagai proyek kripto gratis, di mana kita bisa menciptakan profit atau keuntungan dari dunia kripto tanpa harus mengeluarkan modal, jadi cukup dengan modal handphone dan internet teman-teman. Oke teman-teman, untuk link deskripsi, untuk link dari Telegram ini akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama The Times of P Network dengan follower sekitar 16.100 follower. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin ada yang belum melewati proses KYC maupun proses migrasi, hari ini bisa melihat di aplikasi layar depan dari aplikasi P Network bahwa hitungan mundur KYC dan migrasi ini ditampilkan di layar utama dari aplikasi P Network teman-teman. Jadi ini adalah untuk teman-teman yang belum KYC maupun yang belum migrasi, ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi P Network terus membuat langkah maju dengan memperkenalkan fitur baru yang menampilkan hitungan mundur untuk penyelesaian KYC dan migrasi di layar utama aplikasi P. Ini adalah perkembangan penting bagi komunitas P Network, dan dalam video ini kita akan juga berbicara tentang algoritma konsensus yang mendasari blockchain P, serta memberikan pemahaman sederhana tentang algoritma konsensus yang digunakan oleh protokol blockchain modern seperti Bitcoin dan Stellar Consensus Protocol teman-teman. Karena pada saat kita memperjuangkan sesuatu, kita harus memahami apa yang sedang kita perjuangkan teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang algoritma dari konsensus P, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan algoritma konsensus dan mengapa hal ini penting untuk blockchain teman-teman. Jadi algoritma konsensus itu adalah mekanisme yang memungkinkan node-node yang ada dalam ratusan atau bahkan jutaan komputer dalam jaringan terdistribusi untuk mencapai kesepakatan mengenai status buku besar yang dibagikan. Jadi ini adalah komponen kunci dari blockchain karena memastikan integritas dan keamanan data yang disimpan dalam jaringan teman-teman. Jadi ada beberapa jenis algoritma konsensus. Ada dua kategori utama dari algoritma konsensus. Yang pertama adalah algoritma yang memilih pemimpin. Jadi dalam jenis ini, sebuah node itu dipilih sebagai pemimpin untuk menghasilkan blok berikutnya. Jadi contohnya yang terkenal adalah algoritma proof of work yang digunakan oleh Bitcoin, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah algoritma tanpa pemimpin eksplisit. Jadi dalam jenis ini tidak ada pemimpin yang jelas, namun semua node mencapai kesepakatan tentang blok berikutnya setelah melakukan voting suara melalui pesan komputer. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang algoritma konsensus dari P Network, teman-teman. Jadi, P Network ini menggunakan adaptasi dari Stellar Consensus Protocol. Jadi, SCP adalah protokol yang dirancang untuk mendukung transaksi yang cepat dan aman di jaringan terdistribusi. Jadi, ini berbeda dari algoritma proof of work yang digunakan oleh Bitcoin, karena Stellar Consensus Protocol itu tidak memerlukan penggunaan energi yang besar untuk menyelesaikan transaksi teman-teman.
Jadi mengapa P-Network memilih Stellar Consensus Protocol? Yang pertama karena efisiensi energi, kemudian yang kedua adalah kecepatan transaksi dan juga faktor keamanan, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi dalam rangka percepatan menuju Open Mainnet. Selain kita memahami tentang Stellar Consensus Protocol, kita juga harus memahami tentang langkah-langkah penyelesaian KYC dan migrasi, teman-teman. Jadi dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan jaringan, P-Network juga memperkenalkan fitur KYC yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka. Jadi progres ini sangat penting untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa setiap peserta dalam individu itu adalah individu yang sah, manusia real dan bukan bot, teman-teman. Jadi proses KYC ini meliputi pengumpulan data, kemudian verifikasi, dan yang terakhir adalah persetujuan, teman-teman. Kemudian juga setelah menyelesaikan KYC, para pengguna atau para pionir itu dapat memigrasikan PI mereka ke mainnet, dan progres ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama pemindahan PI, jadi PI yang diperoleh selama fase tes di jaringan testnet yang ada di aplikasi P-Network itu akan dipindahkan ke mainnet yang ada di aplikasi P-Browser, terutama di walletnya, teman-teman. Dan juga para pionir dengan waktu deadline 92 hari ini diminta juga untuk mengaktifkan dompet yang ada di P-Browser, teman-teman. Kemudian juga dalam waktu yang terbatas ini atau kurang lebih 3 bulan atau 165 hari ini diharapkan agar pionir juga menyelesaikan migrasi, teman-teman. Sehingga setelah semua langkah selesai, maka Pi akan siap untuk digunakan di jaringan Open Mainnet. Jadi dengan menyelesaikan KYC dan migrasi, maka ke depan para pengguna P-Network dapat menikmati beberapa keuntungan, yaitu keamanan yang ditingkatkan, kemudian akses ke fitur baru, dan partisipasi dalam ekosistem Pi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari postingan yang diposting oleh The Times of P-Network ini, bahwa P-Network terus membuat langkah maju dengan memperkenalkan fitur hitung mundur untuk KYC dan migrasi di layar utama aplikasi Pi. Dan juga dengan menggunakan algoritma konsensus yang efisien seperti Stellar Consensus Protocol, maka P-Network memastikan bahwa transaksi tetap cepat dan aman. Kemudian proses KYC dan migrasi itu adalah langkah penting untuk menuju peningkatan dalam hal tahapan akhir untuk menuju Open Mainnet di bulan Desember, teman-teman, tahun 2024. Dan ini juga adalah merupakan sebuah langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan jaringan, dan juga pengguna yang menyelesaikan progres ini akan dapat menikmati berbagai keuntungan dengan adanya fitur-fitur baru di masa depan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini dari The Times of P-Network. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.